Alhamdulillah alladzi da'ana ila hudalis salam wa ala siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, baik nikmat sehat, nikmat sempurna, baik nikmat rezeki. Atasnya kita bersyukur nikmat Allah dengan taat kepadanya dan menjauhi larangan-larangannya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyiarkan agama Islam, yang telah mempertahankan agama Islam sampai sekarang kita mencintainya, kita menjauhi larangan-larangannya, kita melaksanakan sunnah-sunnahnya. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya memberi hormat kepada Bapak Ketua Masjid, serta Bapak Kades dan beserta istrinya yang saya hormati, yang alhamdulillah bisa sempat hadir di dalam acara tabligh akbar yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati ketua yang telah melaksanakan majelis ilmu ini, yang saya hormati ketua BKMT sekecamatan, dan saya hormati ketua pengajian ibu-ibu dari seperangkat desa yang telah mau hadir dalam majelis ilmu pada hari ini. Dan saya hormati kepada Ustaz Hermansyah. Semoga Allah selalu mensehatkan kita, memberi kita nikmat sehat walafiat. Nah, materi yang akan saya bawa hari ini adalah kesyirikan. Kata Arab atau kata-kata Arab itu, ketika kita mengetahui sesuatu yang berlawanan, maka yang berlawanan satu yang akan jelas. Dan kita akan membahas tentang yang berlawanan dengan tauhid, yaitu syirik. Nah, syirik yang menjelaskan bahwa syirik adalah dosa yang besar, yang mana orang yang melakukan syirik ini dia tidak mengesahkan Allah, bertentangan dengan tauhid. Yang mana tauhid itu mengesahkan Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan syirik dia mensekutukan Allah dengan mereka mempercayai kalau ada yang bisa membantu mereka selain Allah. Padahal Allah adalah satu-satunya Tuhan kita yang telah menciptakan kita, yang telah memberi kita nikmatnya sampai sekarang. Nah, yang mana syirik ini terbagi menjadi 3. Syirik yang pertama ialah syirik akbar. Nah, apakah syirik akbar ini? Syirik akbar adalah syirik yang besar, yang mana mereka memberanikan diri buat di dalam Islam. Dimana syirik akbar ini mereka mensekutukan Allah, berarti Tuhan mereka ada, ibaratkan Tuhan mereka itu ada 2. Nah, sedangkan tauhid ialah kita mengesahkan Allah dengan sempurna. Kita meyakini Allah bahwa Allah satu-satunya Tuhan di alam semesta ini. Nah, kalau tauhid akbar, apa ciri-ciri tauhid akbar? Ada tauhid yang namanya itu syirik akbar, yang mana tadi adalah murtad sampai keluar agama Islam. Ada juga yang syirik akbar yang jelas, yang mana mereka melakukan syirik akbar ini dengan beribadah berlebihan, yakni kepada kiai, ustaz, kepada tokoh-tokoh agama. Kenapa bisa terjerumus dalam syirikan? Karena mereka beribadah kepada mereka dengan berlebihan, sampai-sampai bisa-bisanya minta keberkahan terhadap kiai atau syekh, yang mana mereka mempercayai kalau kiai itu bisa memberikan keberkahan. Padahal tidak, yang bisa memindahkan keberkahan terhadap dirinya dan terhadap orang lain ialah Nabi atau Rasulullah SAW, Nabi yang paling utama. Yang mana ada suatu cerita yang berkaitan dengan di zaman Rasulullah SAW. Ada sahabat Rasulullah SAW berdiri dan dia bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku, siapakah yang ngomong kisosku?" Kisos ialah hukuman balik.
dilupuskan oleh Allah dari seluruh dosa dan telah dimurnikan oleh Allah hatinya lurus tegak di syariat Islam. Oke, nah ketika itu sahabat itu meminta Rasulullah SAW untuk melepas bajunya, dan Rasulullah SAW pun dia melepas bajunya, dan sahabat itu juga melepas bajunya. Apa yang dilakukan sahabat itu? Ketika itu para sahabat yang lain pun tertunduk kaget. Kenapa? Karena waktu dia mendekat Rasulullah SAW, dia memeluk Rasulullah SAW dengan seerat genap hatinya. Dia sangat mencintai Rasulullah SAW. Kenapa dia melakukan ini berkaitan dengan keberkahan? Kenapa Rasulullah SAW diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala melewati jasad, bukan melewati secara maknawi. Dia diberkahi secara jasad dari sekujur tubuh, dari rambut sampai kaki. Dia diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia bisa mengidapkan keberkahan itu. Makanya ketika itu ada kisah Ummu Sulaim, Rasulullah SAW tidur ceritanya. Ketika itu Rasulullah SAW sedang tidur di tikar dan Rasulullah SAW berkeringat. Nah ketika itu Ummu Sulaim melihat itu dan diambil tikar oleh Ummu Sulaim, terus langsung diperas oleh Ummu Sulaim, langsung ditaruh di dalam ember dan itu buat mandi. Kenapa? Karena dari baik pun dari air liur Rasulullah SAW, dari nabi-nabi yang paling jelasnya dan yang paling utamanya adalah Nabi Muhammad SAW. Dari air liur, dari rambut, dari keringat, dari mana pun yang keluar dari berkaitan dengan jasadnya mereka, yaitu Rasulullah SAW dan para nabi, itu diberkahi oleh Allah dan bisa mengidapkan keberkahan. Nah, secara ininya, kenapa kita bisa berpikiran buat meminta keberkahan melewati kiai-kiai atau ustaz atau tokoh agama? Emang mereka itu diberkahi oleh Allah Subhanahu oleh Allah Taala. Mereka diberkahi tapi tidak diberkahi secara jasad. Mereka diberkahi karena mereka selalu melakukan kebaikan itu, dan Allah pun memberkahi mereka melewati amal-amal baik mereka itu. Mereka tidak bisa memindahkan keberkahan. Mereka hanya bisa secara pribadi memberkahi diri mereka sendiri, tidak bisa memindahkan keberkahan kepada orang lain. Sekarang banyak kejadian, pernah ada kejadian juga di kemarin beberapa bulan yang silam. Itu kejadiannya ada seorang habib yang dimana jemaahnya penuh mengambil air mandinya, mengambil bekas air minumnya, mengambil bekas minumnya. Karena apa? Karena mereka tidak tahu tentang keberkahan ini, bukan tidak mengetahui, mungkin mereka belum tahu mungkin tentang gimana cara mendapatkan keberkahan. Kita mendapatkan keberkahan itu melewati amal-amal baik kita. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan kepada kiai, Pak Ustaz, kita dengan cara, bukan dengan cara meminta mereka langsung, tidak meminta dengan jampian, tidak minta air sama Ustaz juga, kecuali meminta rupiah boleh. Tapi kalau tidak, kami meminta minta air dan mempercayai kalau air yang dinyampe Ustaz ini bisa menyembuhkan atau bisa memberkahi. Nah itu tidak boleh Bapak. Itu langsung di dalam ininya mereka langsung terjumus dalam syirikan. Nah kali lagi syirik itu adalah dosa yang besar. Yang mana syirik itu dosa yang tidak dimaafkan kecuali orang itu benar-benar bertobat dan tidak beristighfar buat tidak ingin mengulanginya lagi sebelum dia meninggal. Insyaallah diterima tobatnya. Tapi di sini kenapa saya ingin membahas kesyirikan? Karena kesyirikan ini banyak terjadi di umat muslim sekarang. Karena apa? Syirik itu bukan satu hal. Syirik itu banyak berbagai jenis. Kenapa saya mengambil konteks tentang syirik? Karena saya ingin mengajak Bapak Ibu tidak melakukan kesyirikan lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita di mana kita benar-benar taat murni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, yang mana kita balik tentang gimana cara mendapat berkah kepada kiai atau ustaz. Yang mana kita mendapat berkah mereka, kita meminta nasihat mereka. Ketika mereka nasihati kita tentang kebaikan, dengarkan, lakukan. Nah,
Kita juga ingin mendengar apa yang disampaikan pada ustaz, disampaikan kepada kiai, kita dengarkan. Kita ketika datang kepada Pak Kiai, kita minta doa, boleh kita minta doa. Karena apa? Karena mereka orang alim. Orang alim itu insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oke, langsung kita ke yang tadi tentang syirik besar ini sangatlah banyak banget. Jadi jangan sampai kita terjerumus ke dalam syirik. Nah, ada juga syirik kecil. Syirik kecil ini mereka mempercayai semacam jimat atau gelang atau kalung dan lain-lainnya yang berkaitan dengan jimat atau keyakinan kalau sesuatu itu bisa melindungi kita. Padahal keyakinan itu justru salah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa melindungi kita dari semua hal, baik dari amal kebaikan kita, baik itu dari perilaku kita ataupun perkata kita. Nah, kalau sampai orang memasang jimat buat mereka tidak takut di semua hal, Allah juga ada di dalam kitab Syarah Tauhid, Allah menambah ketakutan kepada hambanya yang takut. Nah, apa makna ini? Makna ini berkaitan dengan suatu benda atau jimat yang kita percaya bisa melindungi kita dari bahaya atau ketakutan. Nah, di sini ketika kita merasa takut, Allah akan menambah ketakutan itu pada diri kita. Nah, jadi di mana kita tuh harus setiap apapun yang kita lakukan itu harus berkaitan dengan Allah. Semua apapun yang beribadah kita berkaitan yaitu dengan Allah. Sekarang juga banyak kesyirikan yang mana mereka setiap datang ke kuburan meminta doa dari kuburan itu, minta doain, minta didoain. Nah, saya nggak tahu apa alasannya itu kenapa, saya juga nggak tahu. Tapi yang saya pertanyakan, ketika kalian minta doa oleh suatu kubur, bisa minta anak kembar, berdoa sama kubur yang orang telah meninggalnya adalah keadaan kembar. Nah, kita minta doa biar anak kita mendapat anak kembar. Nah, itu salah. Pertanyaannya, ketika orang yang di dalam kubur itu tidak keadaannya dia di dalam neraka atau di dalam surga. Kalau seandainya orang di kuburan boleh meminta doa di kuburan, pasti yang lebih utama ialah Nabi Muhammad SAW, karena dia telah diberikan secara jasa. Tapi Nabi kita meminta doa kepada minta doa dari kuburan Nabi Muhammad SAW juga dilarang, tidak boleh, karena kita meyakini kalau mereka bisa memperantarakan kita kepada Allah, itu bertentangan dengan tauhid. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal itu lagi. Emang seperti sepele, tapi itu bisa menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan. Nah, dan juga kita kalau seandainya kebanyakan juga sekarang itu lebih mempercayai ayat yang telah didoakan daripada berdoa sendiri. Contoh seperti tawasul. Dia berzikir, sholawat, baca-baca Isa Yasin, di depannya ada ayat. Mereka mempercayai kalau ayat itu akan memberikan keberkahan. Salah. Yang benar apa? Kita niatkan setiap apa ibadah kita itu kepada Allah. Kita niatkan, ya, misal kita lagi minum air nih, ya Allah, aku minum air ini buat mengisi energi di dalam tubuhku ini biar lebih semangat beribadah kepada Engkau. Dengan itu ya Allah, berkailah air ini supaya air ini nanti bisa memudahkan aku dalam segala amal baik. Itu tetap harapannya kepada Allah. Karena apa? Karena kebanyakan orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan itu, mereka berharapnya tidak kepada Allah, malah berharapnya kepada benda, baik pun benda, baik pun manusia. Nah, itu yang salah. Nah, jadi setiap apapun yang kita lakukan itu berdasarkan hanya untuk kepada Allah. Nah, jadi ada syirik asghar yang sudah jelaskan, yaitu jimat-jimat berkaitan dengan jimat tidak meyakini bahwa jimat itu bisa melindungi kita atau bisa membawa kita atau bisa yang dan lain-lain yang bisa membuat kita bahagia. Padahal tidak. Dan justru yang jelas-jelas ada sifat-sifat Allah yang maha memuji, yang maha baik, maha bijaksana, yang maha menyenangkan hati. Banyak sifat Allah itu banyak terjadi. Kalau di dalam Al-Quran itu ada 99 nama-nama Allah. Nah, terus kita balik lagi
ke syirik yang ketiga, jadi syirik yang ketiga apa? Yaitu syirik rofi. Syirik rofi apa? Yaitu syirik yang sama. Syirik sama itu gimana? Syirik sama itu bisa kita melakukan ibadah, kebaikan, bersedekah, bisa banyak berlian-lian, kita bersedekah dengan banyak, tapi niatnya bukan karena Allah, niatnya karena ini dia, ini dinilai oleh orang itu baik. Nah itu masuk syirik, karena ini dinilai oleh Allah, karena ini dinilai oleh seorang hamba Allah, itu mereka itu baik. Dalam artian sombong, tidak ingin melakukan ibadah itu dengan keikhlasan yang penuh. Nah di situ ada suatu cerita di zaman tabi'in, baik tabi'in di mana seorang muslimah yang selalu menyiapkan setiap jamaah haji, ketika di dalam jamaah haji dia menyiapkan benteng, itu benteng buat air zam-zam biar jemaah itu bisa mengambil air dengan mudah. Nah terus kalau seandainya ada lagi, dia akan membagikan makanan kepada setiap jemaah yang lewat di lima benteng itu. Nah ketika itu dia meninggal. Nah setelah itu dia datang, itu adiknya ketemu sama kakaknya yang sering bersedekah tadi di dalam di Mekah tadi yang bersedekah di Arafah itu, dia selalu bersedekah. Ketika itu dia bertemu dengan kakaknya. Kakaknya bertanya, apa yang telah kamu peroleh oleh Allah yang telah kamu bersedekah terus? Terus dia menjawab, alhamdulillah aku masuk surga, tetapi bukan karena sedekah, karena aku sholat tahajud 2 rakaat dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi waktu itu ditanya kenapa amal sedekah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu aku bersedekah aku merasa aku sombong, karena aku ini diterima oleh orang lain bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan umumnya aku pasti diterima Allah Subhanahu wa taala karena sholat 2 tahajud yang penuh dengan ikhlas. Nah jadi waktu ini jangan meremehkan amalan yang sepele. Makanya di dalam agama Islam kita itu harus takwa. Islam itu harus sempurna, di mana yang berarti dari takwa ialah mengikuti sunnah-sunnah dari Al-Quran dan hadis. Ketika kita melaksanakan sunnah yang di dalam hadis, kita lakukan juga sunnah-sunnah yang di dalam Al-Quran. Misal sunnah yang di dalam hadis apa? Sunnah yang melakukan di dalam hadis ialah misal sholat duha. Sholat duha ialah apa? Kenapa ada sholat duha? Ada suatu cerita ketika itu seharusnya kita itu di pagi-pagi mensedekahkan persendian kita. Misalkan persendian kita itu ada 300 misal. Nah, terus kita harus mensedekahkan itu dengan berupa uang. Allah masih tahu kalau saatnya setiap pagi kita bersedekah dengan uang, misal 300 juta, kita kan belum tentu mampu. Nah jadi Allah menggantikan itu dengan sholat duha. Nah jadi jangan salah, sholat duha itu ialah bersedekah, bukan buat ini membuat rezeki. Nah, tapi kenapa kata orang banyak buat nambah rezeki, membuat rezeki? Karena bersedekah tadi kan kita meyakini kalau saatnya kita bersedekah, walaupun itu sedikit sebujur kuku, pasti Allah akan menggantinya. Kita yakin itu, walaupun misal kita bersedekah berupa uang, belum tentu kita diganti Allah dengan uang. Bisa jadi diganti Allah dengan makanan, diganti dengan kebun yang subur, atau yang lain-lain berkaitan dengan yang bisa membahagiakan kita. Nah, jadi kita balik ke keberkahan tadi. Kalau saatnya kita ingin jasa kita secara berkah, ialah kita melakukan amal kebaikan atau kita meninggalkan amal keburukan. Ada juga sahabat di zaman tabi'in, yakni Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abu Bakar. Mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di zaman tabi'in itu tidak mau minta berkah dari mereka, karena mereka tahu berkah itu hanya diberikan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi mereka menghindari
agar kita tuh bisa selamat baik di dunia dan di akhirat. Jadi Bapak, kalau berkaitan dengan berkahan tadi, insya Allah paham lah ya kalau kurang jelas. Dan kita kesyirikan itu dengan 2024 kita bertobat, kita berharap kepada Allah, ridha Allah atas amal kita lakukan, mengharapkan keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala apa yang telah kita lakukan belakangan ini, baik amal buruk maupun amal baik. Kita minta ampunan, kita ikhlaskan kepada semua teman-teman kita yang pernah kita temui, kita meminta maaf karena itulah sikap Allah itu dengan setiap kita ngobrol dengan bersesama teman, misal kita bertemu sebentar, kita ngobrol, mungkin ada kata-kata yang kata, setidaknya waktu terakhir selipkan kata maaf. Karena berurusan di manusia, berurusan selagi kita bisa berurusan dengan manusia, sesama manusia bisa diselesaikan di dalam dunia, maka selesaikanlah di dalam dunia. Ketika di akhirat nanti kita akan susah, itu akan susah buat kita selesaikan, akan lebih ribet. Jadi kita mengambil dari kita maaf, ketika masih ada urusan di dalam dunia. Nah, mengenai tauhid, apa itu tauhid? Tauhid ialah kita mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan baik pun dengan nama-namanya, baik pun dengan sifat-sifatnya, baik pun dengan firman-firmannya. Kita mencintainya dan mengesahkannya itu hanya kita mempercayai kalau Allah itu hanya satu, gak ada Allah, gak ada Tuhan selain Allah. Nah, kayak syirik tadi kenapa syirik tadi tentang tauhid? Karena mereka meyakini bahwa ada sesuatu yang lebih mungkin yang lebih hebat dari Allah, sampai-sampai bisa jadi mutlak gitu. Nah, jadi tauhid itu menjadi tiga. Nah, di sini saya akan membahas tauhid asma wa sifat. Apa asma wa sifat? Yaitu sifat-sifat Allah. Nah, sifat-sifat Allah itu banyak Pak Bu. Nah, jadi kita berinci dari sifat Allah itu memberi rezeki. Nah, saya mau bertanya, Pak Bu, pernah nggak Bapak sama Ibu waktu hari ini nanyain besok mau makan apa? Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah. Nah, sekarang berubah. Ketika kita mau menentukan sesuatu, misal soal makanan, besok makan apa? Itu jangan lagi. Sekarang kita tentukan keyakinan kita kuatkan. Besok kita makan ayam. Kenapa? Kalau saatnya kita menanyakan sesuatu itu bisa kita hari makan apa itu termasuk dosa. Karena apa? Karena kita masih meragukan kalau Allah itu memberi rezeki. Nah, jadi kalau sekarang kita harus yakinnya di mana? Kita melaksanakan dengan ketetapan. Jadi tadi kita besok makan ayam bisa. Nah, ibu-ibunya, bapaknya harus ikhtiar, harus bisa dapat ayam di besok. Kalau saya nggak dapat ayam, malah dapat uang, itu rezeki dari Allah. Syukuri, jangan kita meluhi. Nah, jadi kalau seharusnya itu hidup seorang mukmin itu adalah tenang, senang, damai. Kenapa? Karena mereka bergantung dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa keluhan sedikit pun. Ketika mereka ada masalah, ya Allah, bantulah aku bisa. Kita tetap mengeluhnya ke Allah. Kenapa? Karena bisa kita lupa baru naruh barang bentar terus lupa. Nah, terus tiba-tiba mana ya barang? Makna dari itu Allah telah melupakan kita itu dalam artian kenapa? Karena Allah ingin kita mengingat Dia. Nah, waktu kita pada nyebut ya Allah lupa di mana yang dari taruh. Tidak lama ketemu kan? Nah, karena itulah karena Allah itu senang kalau seandainya hambanya itu selalu mengingat Dia. Allah itu memiliki sifat cemburu. Makanya kalau seandainya kita mencintai seseorang berlebihan, Allah kan mau bolehkan hati. Kadang Allah tuh bolehkan hatinya membenci. Kadang atau bersikap biasa-biasa aja dari awalnya, cinta setengah mati gitu. Nah, kenapa Allah tuh ingin sebelumnya kita tuh mencintai Dia, meyakini Dia, karena Allah tuh telah menciptakan kita. Makanya banyak sekarang itu orang itu malah bergantung hidup kepada orang lain. Nah, itu jangan. Kita sekarang kita tanamkan ke dalam diri kita tanamkan ke dalam keturunan kita, maupun anak cucu kita tanamkan ke dalam dia itu hati tauhid. Yang mana hati tauhid ini benar-benar mencintai Allah di dalam keadaan apapun. Dimanapun kita berada,
tidak disenangi oleh Allah, perbuatan yang bertentangan dengan syariat-syariat. Nah, kita mencintai Allah, kita membuktikan kalau kita benar-benar cinta dengan Allah, yakni kita menghindarkan kemaksiatan, kita menghindari perbuatan jelek, perbuatan buruk. Kita tingkatkan kekuatan kita dengan perbuatan yang penuh dengan kebaikan. Secara ucapan kita yang kita lontarkan ialah penuh dengan kebaikan. Setiap perilaku yang kita lakukan penuh dengan kebaikan. Makanya lebih baik kita menjadi pendiam daripada orang yang selalu ngomong-ngomong yang tidak bermanfaat. Kalau seandainya kita ingin di dalam hadis juga yang menjelaskan, kalau seandainya kita ingin dimuliakan baik pun di akhirat dan di dunia, maka kita harus bersikap baik, melakukan hal yang baik, menghindari sesuatu itu yang tidak bermanfaat buat akhirat. Nah, jadi kita harus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tahun 2024 ini. Kita tingkatkan lagi, kita taat kepada Allah dengan sempurna-sempurnanya, dengan mengesahkan Allah, dengan mencintai Rasulullah SAW dan melakukan sunnah-sunnahnya. Sunnah Rasulullah SAW itu banyak, apalagi sunnah di Al-Quran juga ada. Kalau yang dijelaskan, kalau sana Islam kita muhafal, Islam kita itu sempurna, kita itu harus menjalankan sunnah baik pun di hadis maupun di Al-Quran. Kalau sunnah di Al-Quran, kalau sana kita selesai menjalankan semua sunnah dan sempurna sunnah di hadis, kita jalankan di sunnah. Bagi bapak-bapak, kalau seandainya dia tidak beristighfar, istri intinya Islam tidak sempurna. Kenapa di dalam Asal An-Nisa wasdulas tawabah ikanah kalian yang Islam berdua tidak kuat. Nah, jadi ibu jangan hati. Kalau bapak yang menyempurnakan Islam, bapak ibu harus itu disampaikan 3 kali. Nah, tapi bapak ibu harus memperhatikan juga apakah suaminya sempurna buat melakukan sunnah yang tadi, apakah sunnah hadisnya sudah terpenuhi, ataukah dia masih mendidik istrinya satu-satu ini belum sempurna di dalam Islam. Makanya nanti dulu itu kalau seandainya mau bagi bapak kalau sunnahnya mau melakukan sunnah di dalam Al-Quran yang Rasulullah SAW tadi, harus introspeksi diri dulu lah, ibaratnya itu. Lihat di dalam diri kita nih, udah sempurna belum melakukan sunnahnya, udah sempurna belum melakukan mendidik istri-istri dan anak-anaknya, baru nambah support lagi. Ini belum sempurna lah nambah mulut bawa lagi. Tak akor. Jadi kalau bapak udah dijelaskan kalau soal Al-Quran tadi, mungkin ada bapak yang mau nikah 2 kali karena tahu kalau seandainya sunnah yang lain belum sempurna, jadi tidak jadi ini ada 2 kali tadi bagus lah. Tingkatkan lagi. Udah pesan udah cukup di sini saja dari saya. Doakan semoga saya ke depannya lagi bisa menyampaikan suatu materi yang mudah dipahami oleh bapak ibu, yang mudah dimengerti oleh bapak ibu, yang bermanfaat buat bapak ibu. Doakan saya ingin menjadi dai menyiarkan agama Islam dengan penuh syariat oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa tidak melakukan kesyirikan waktu berdakwah, menghindarkan kedakwahan, menyiarkan tauhid, yang mana tauhid ini banyak maknanya ketika kita terapkan di dalam dunia. Di dalam mata itu kita hilangkan rasa kita terhadap hukum dunia. Nah, apa itu hukum dunia? Hukum dunia ialah penciptaan terhadap dunia. Kita hilangkan itu, kita kembali lagi dengan iman kita yang penuh tinggi, kita kembalikan lagi diri kita dekatkan lagi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hilangkan rasa cinta kita terhadap dunia, kita berjuang buat menuju ke akhirat, masuk surga Firdaus tanpa hisab dan bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Semangat kita harus berubah di 2024 menjadi yang lebih baik. Berharap kepada Allah, jangan berharap kepada orang lain, karena Allah lah yang bisa menolong kita di dalam keadaan apapun. Nah, jadi doakanlah saya biar saya menjadi pendai yang lebih hebat lagi, ibaratnya itu yang lebih bisa menyiarkan agama Islam sesuai syariat
Seperti sudah mengerti. Nah, jadi dari sekian dari saya, kalau seandainya ada kata-kata yang susah dipahami oleh masyarakat, saya minta maaf karena posisinya saya juga masih belajar ya. Nah, jadi doakanlah yang terbaik buat saya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kata-kata yang kurang baik. Saya mohon maaf. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita hari ini menjalankan di majelis ilmu ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu amal